dengan presentasi. Pada siang hari ini kita akan membahas beberapa mata kuliah yang agak khusus ya di UT. Jadi mungkin sekedar informasi, yang tadi Pak Dian bicarakan adalah mata kuliah umum ya, mata kuliah biasa. Nah, biasanya kalau mata kuliah umum atau mata kuliah biasa itu tampilannya seperti yang tadi kita bongkar-bongkar di awal ya, yang tadi seperti Pak Dian sampaikan dan Bapak Ibu sampaikan. Nah, pada saat ini kita akan membahas mata kuliah karya ilmiah, kemudian mata kuliah praktik, dan mata kuliah berpraktik. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menjadi dosen, tentu ada skripsi ya Bapak Ibu ya. Di tempat Bapak Ibu mengajar kan tentu ada skripsi. Nah, kalau di UT itu adanya karya ilmiah, atau biasa kita singkat dengan karil, karya ilmiah. Nah, kalau skripsi itu mungkin banyak, berpuluh-puluh halaman, dan lain-lain. Kalau karya ilmiah itu mungkin hanya, ya bukan hanya juga ya, maksud saya karya ilmiah itu biasanya di ujung sesi pelaksanaan tutorial online, nanti mahasiswa harus melakukan submit artikel ilmiah dengan bantuan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, metode pelaksanaan dari karya ilmiah, tutorial karya ilmiah, dan mata kuliah berpraktek dan mata kuliah praktik agak berbeda dengan mata kuliah yang lain. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oh, sebentar ya, saya cari dulu. Oh, iya. Bapak Ibu bisa lihat tampilannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Satu. oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiah, program diploma dan sarjana. Apa yang disebut karya ilmiah? Seperti yang tadi saya jelaskan, mata kuliah karya ilmiah ini adalah eh, semacam artikel ilmiah ya Bapak Ibu ya. Nanti yang akan menjadi tugas mahasiswa pada saat akhir penilaian di akhir semester. Nah, pesertanya ini eh, biasanya mereka sudah registrasi untuk beberapa SKS dulu, jadi baru bisa mengikuti mata kuliah ini. Ya, kemudian eh, di sini ada beberapa hal yang perlu kita informasikan di awal, bahwa mahasiswa UT itu kadang-kadang mereka bisa jadi mereka sudah pernah publish, istilahnya Bapak Ibu tentu lebih pengalaman dibanding kami. Biasanya mahasiswa itu kadang-kadang bisa publish suatu artikel. Nah, jadi kita punya dua ketentuan. Jika mahasiswa belum pernah publish artikel ilmiah, ini berarti wajib mengikuti bimbingan karir melalui tutorial online sampai akhirnya dia membuat suatu artikel ilmiah yang sesuai dengan standar penulisan di UT. Nah, apabila mahasiswanya sudah publish, mahasiswa itu hanya melakukan registrasi dan memberikan informasi ke kami bahwa dia sudah punya, istilahnya sudah publish suatu artikel begitu, dan kita memerlukan judul dan tautannya. Mungkin itu saja. Jadi kalau mahasiswa sudah publish, dia ngikutin ini tapi hanya untuk memberi informasi bahwa dia sudah publish di mana dan linknya apa, filenya apa. Itu aja. Kalau belum publish, baru mengikuti tutorial
seperti biasa. Nah, artikel ilmiah ini nanti akan ada semacam panduan. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke kelas tutorial online itu sudah ada panduan penulisan artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai dosen akan tahu panduannya seperti apa, dan panduannya itu juga udah nanti di kelasnya mahasiswa juga ada panduan yang sama. Jadi ini beberapa panduannya, ini ada memuat sekurang-kurangnya 10 referensi, 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Kemudian seperti biasa ada bebas plagiasi ya Bapak Ibu ya. Kami nanti biasanya di ujung akan melakukan cek Turnitin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pada saat kita mengikuti menjadi tutor untuk mata kuliah karir, ini ada rangkaian aktivitas pembelajaran seperti ini. Nah, ini nanti akan ada 14 kegiatan belajar yang ada runtutannya. Nah, rangkaian ini nanti akan ada di laman Bapak Ibu. Jadi bagaimana mahasiswa mengikuti, nanti akan ada alur-alurnya. Nah, yang membedakan karya ilmiah dengan mata kuliah yang lain adalah kalau untuk mata kuliah yang umum itu biasanya dalam satu kelas itu ada 50 mahasiswa. Nah, untuk karya ilmiah, karena ini nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu bertugas untuk membimbing dari awal sampai mahasiswa mempunyai suatu artikel, itu dalam satu kelas itu maksimal 15 mahasiswa. Ya, jadi bedanya kalau umum itu dalam satu kelas 50, kalau di dalam kelas karya itu nanti akan ada 15 mahasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti akan memeriksa karya ilmiah dari 15 mahasiswa ini. Nah, bedanya lagi adalah di karya ilmiah ini, kalau Bapak Ibu menjadi tutor karya ilmiah, nanti akan ada 4 sesi webinar yang sudah di-assign dalam tiap minggu-minggunya. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai tutor bisa melakukan konfirmasi janjian. Katakanlah kalau di awal Bapak Ibu informasikan ke mahasiswa, oke, kita ketemu online-nya hari apa, jam berapa, semacam itu. Itu bisa didiskusikan dengan peserta karirnya. Dan mohon maaf karena mahasiswa UT itu banyakkan yang sudah bekerja, jadi selama ini pada saat saya menjadi tutor karir ini biasanya saya melakukan pada malam hari. Mungkin sekitar jam 7 sampai jam 9. Nah, ini kan akhirnya kan tergantung waktu ya Bapak Ibu ya. Maksud saya gini, WIB beda dengan WIT dan beda dengan waktu tengah dan timur. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tutorial karir ini nanti kami akan membaginya per zona. Jadi mahasiswa dalam satu kelas itu satu zona. Misalkan mahasiswa Aceh ya WIB berarti bisa sampai ke Jakarta bisa dan seterusnya. Dan Aceh nggak bakalan ketemu sama di Jayapura karena itu beda time waktunya. Jadi nanti kita bisa ngatur sama-sama ngatur dengan mahasiswa jam berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Tentang pengaturan webinarnya. Nah, pelaksanaan webinar nanti Bapak Ibu yang lakukan, nanti pembuatan link atau dan lain-lain nanti akan ada semacam panduan di laman Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 14 aktivitas ya. Jadi di sini aktivitas mahasiswa pada aktivitas belajar pertama ini mempelajari panduan mata kuliah karir dan mencari atau mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Jadi di sini di lamannya si e-learning itu nanti juga akan ada contoh artikel. Bapak Ibu bisa menambahkan contoh artikelnya dan mahasiswa harus mulai memikirkan dia mau menulis apa semacam itu. Nah, nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut. Jadi tugas pembimbing pada aktivitas belajar pertama adalah memutakhirkan informasi, membuat video perkenalan seperti yang itu ya, membaca dan memahami skema aktivitas belajar, membaca dan memahami proses pembelajaran karya ilmiah, dan mengunduh dan memahami panduan mata kuliah karya ilmiah.
Panduan ini akan ada di laman, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Kemudian sama seperti ini ya. Nah, di sini pada aktivitas belajar kedua, Bapak Ibu selain yang ini ya, membuat tautan link webinar menggunakan MS Teams. Jadi ini nanti ada di tiap kelas itu ada panduannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada panduannya. Bapak nanti membuat linknya. Nah nanti setelah Bapak Ibu janjian dengan mahasiswa ada link. Nanti pada saat yang sama nanti jadi ketemunya secara online pada jam yang sama dengan mahasiswa itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini di aktivitas belajar kedua. Nah, di tugas pertama ini mahasiswa harus membuat satu judul artikel ilmiah, kemudian mencari, membaca, merangkum, mencatat 10 referensi yang terbeda 5 tahun, dan membuat kerangka tulisan artikel. Pada aktivitas belajar ketiga, Bapak Ibu masih tetap harus mengingatkan mahasiswa untuk mengunggah tugas, memeriksa hasil pengerjaan tugas 1, dan memberikan masukan terhadap hasil tugasnya mahasiswa. Bapak Ibu mohon untuk ini ya Bapak Ibu ya, nanti mohon bantuan untuk membimbing kalau misalkan mahasiswanya kurang-kurang apa, mungkin mohon bantuan membimbing, memberikan informasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa. Di sini tugas 1 bagi mahasiswa yang sudah publikasi, yang seperti tadi saya sampaikan di atas. Jika mahasiswa sudah mempunyai publikasi, berarti dia membuat pernyataan yang berisi judul artikel yang dipublikasikan, nama proceedingnya, dan alamat URL-nya ya. Jadi nanti kami akan mengecek. Nah, kemudian pada saat aktivitas belajar 4 sama Bapak Ibu membantu ini takdirkan informasi ini seperti biasa ya, Bapak Ibu bisa lakukan, membuat video sapaan dan membantu mahasiswa yang mengalami kendala dalam mengerjakan tugas 1. Ada forum diskusinya juga. Nah, untuk mata kuliah karir, ini forum diskusi tidak dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya sekedar ada mahasiswa bertanya dan kita menjawab. Tidak ada poin penilaian dari mahasiswa. Maksud saya gini, mahasiswa tidak mempunyai poin penilaian di situ. Kemudian pada aktivitas belajar kelima, mengingatkan mahasiswa untuk mengunggah tugas 2, memeriksa hasil tugas 2, dan memberikan masukan. Tugas 2 ini adalah membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, kemudian membuat daftar pustaka ya Bapak Ibu. Nanti mahasiswa akan punya tempat tugasnya seperti yang tadi disampaikan Pak Dian. Hampir sama, cuma agak berbeda sedikit. Itu ya. Tugas 2 yang sudah publikasi, ini yang harus dilakukan. Kemudian untuk pada saat aktivitas belajar 6, Bapak Ibu melakukan webinar ya dengan MS Teams, itu seperti yang tadi itu. Jadi Bapak Ibu membuat linknya, nanti linknya ditaruh di e-learning, nanti mahasiswanya klik tautannya itu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan kopi darat lah, ketemu mahasiswa walaupun secara online. Ada 4 sesi webinar ya Bapak Ibu ya untuk di karir. Dan ini dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Tugas pada aktivitas 6, kemudian tugas aktivitas 8. Nah, pada tugas 3 itu nanti Bapak Ibu lihat apakah artikel karir ini layak diunggah sebagai tugas 4 sebagai kelanjutannya. Jadi sebenarnya dalam proses pembuatan artikel ilmiah tentu Bapak Ibu sudah paham juga bahwa ada beberapa step yang harus dilakukan. Makanya ini kita membuat step-stepnya untuk memudahkan mahasiswa dan juga memudahkan Bapak Ibu dalam proses penilaiannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas finalnya adalah ini tugas 3. Tugas 3 ini mahasiswa harus menulis artikel ilmiah secara utuh mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kaidah penulisan artikel yang tadi itu ya Bapak Ibu. Diharapkan mahasiswa sudah benar
melakukan ini. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu lihat bahwa mahasiswanya masih kurang dan lain-lain, bisa diinformasikan ke mahasiswanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang sudah publikasi seperti yang tadi ya, sama. Jadi yang sudah publikasi hanya membuat pernyataan-pernyataan aja yang sudah. Tapi kalau yang belum dia harus upload tugasnya. Ini pada aktivitas belajar 9 sama Bapak Ibu membuat link dan membimbing mahasiswa mempersiapkan critical final. Nah, ini pada aktivitas belajar 11, ini mahasiswa harus mengisi judul abstrak dan kata kunci, mengunggah tugas 4, mengunggah pernyataan bebas plagiasi, dan Bapak Ibu bertugas untuk memeriksa hasil ini dan memberikan masukan umpan balik terhadap tugas 4. Nah, tugas 4 ini berarti draft artikel ilmiah ini harus diperbuat diperbaiki sesuai dengan masukan Bapak Ibu atau teman-temannya. Maaf. Tugas 4 untuk yang sudah publikasi tinggal sama seperti untuk yang publikasi. Nah, pada aktivitas 12, Bapak Ibu membuat link menggunakan MS Team dan membimbing mahasiswa untuk menggunakan artikel karya ilmiah hingga final. Sama ya, tidak ada masalah. Ini udah final, berarti diunggah. Ini, nah nanti Bapak Ibu yang akan menilai. Jadi sebenarnya pada saat mahasiswa mengikuti tutorial webinar yang Bapak Ibu sudah buat 4 kali itu, diharapkan Bapak Ibu berdiskusi dengan mahasiswa tentang masing-masing artikelnya. Biasanya kalau saya biasanya jadi kayak dokter gitu. Mahasiswa kirim ke saya, Bu, saya mau gini. Oh, saya bilang, oh kamu kurang begini dan seterusnya. Nah itu kita kerjakan untuk masing-masing mahasiswa supaya mereka memperbaiki sesuai kaidah-kaidah kita. Itu Bapak Ibu sampai di tugas keempat. Nah, kriteria penilaian di tugas 4 ini adalah kesesuaian judul dan isi artikel, kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi, originalitas, kemampuan organisasi isi artikel ilmiah, kemampuan mengolah, menganalisis data, dan kemampuan menyimpulkan bahan tulisan. Nah, ini biasanya juga nanti kami akan melakukan turnitin ya Bapak Ibu ya. Turnitin pada artikel yang mahasiswa submit. Nah, batas turnitin itu biasanya 30%. Sebenarnya nggak terlalu berat ya kalau buat kita sudah biasa submit artikel itu biasanya 30%. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu kriterianya, etika penulisannya seperti apa, sumber kutipannya sudah benar atau belum, daftar pustakanya bagaimana, kemudian bahasanya bagaimana, sistematis belum, kayak gitu, atau amburadul kayak gitu. Itu kita bisa cek di awal sebenarnya pada saat kita melakukan webinar dengan mahasiswa. Itu ya. Kemudian konvensinya, tata tulisnya, kemudian tata tulisnya seperti apa, daftar pustakanya seperti apa, referensinya seperti apa gitu. Nah, untuk kelas tutorial Karil ini kayaknya nggak ada di laman ya, kayaknya ya Pak Dian ya. Jadi masih belum ada. Nanti pada saat Bapak Ibu di assign menjadi tutor ya tutor Karil tampilannya agak berbeda. Seperti ini. Ini cara masuknya sama sebenarnya. Ini kelas Karil. Oh iya, saya ingatkan mungkin sekedar informasi untuk kelas Karil untuk SI kode kelasnya MSIM 4560. Ya Bapak Ibu ya, gampang patokannya 4560. Kelasnya agak berbeda, tapi pelaksanaannya hampir sama. Ini kalau mengedit kontennya seperti ini. Hampir sama ya seperti Bapak Ibu ya.
seperti kelas-kelas yang mata kuliah yang lain, itu kita sudah siapkan kelas untuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal berubah yang merah-merah ini atau menambahkan artikel gitu boleh. Kalau ada tanda-tanda merah seperti ini, Bapak Ibu ubah. Dihitamkan Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu kasih video, kasih nama, tambahin sesuatu gitu silahkan. Jadi supaya mahasiswa itu bisa melihat, oh ternyata tutor saya ini namanya siapa. Oh gitu, kayak gitu. Fotonya atau apa video itu bisa Bapak Ibu ya. Ini sama ya seperti yang tadi ya. Kita bisa membuat video perkenalan. Ininya juga bisa diperbaiki, tampilannya diperbaiki ya Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu sebelum tanggal 8 itu sudah harus memastikan kelas Bapak Ibu itu sudah benar ya, paling enggak judul-judulnya sudah benar, video itu sudah benar, kayak gitu-gitu sudah, yang merah-merah sudah hilang karena tampilannya ini kan nggak mungkin lucu juga ya kalau mahasiswa masih melihat ada merah-merahnya gitu ya, itu ketahuan kalau belum diperbaiki oleh tutornya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada panduan mata kuliah, ini sudah ada di kelasnya. Bapak Ibu bisa unduh. Membuat video sapaan seperti yang tadi sudah diterangkan. Oh, mungkin kemarin ya sudah dijelaskan yang membuat video sapaan dan tadi pagi juga. Membuat link to web itu juga ada apa? Ada panduannya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Ada panduannya untuk mengatur tanggal berapa Bapak Ibu melakukan membuat webnya. Di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini klik tombol add an activity or resources, kemudian memilih klik MS Team di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada MS Team meeting, kemudian create meeting link, kemudian diisi di sini judul to webnya, to web 1, 2, 3 atau 4, kemudian tanggalnya diatur sesuai kesepakatan dengan mahasiswa yang tadi. Kalau sudah tanggalnya diatur, jamnya juga diatur, kemudian create, kemudian kita menulis ini to web berapa, diisi penjelasannya apa, kemudian save. Nah, nanti akan ada di sini. Nanti nempel di sananya. Nah, kemudian untuk memberikan masukan di tugas 1 sama seperti yang tadi ya. Di open tugas 1 nanti akan ada di sini misalkan ini. Ini partisipannya 3. Nah, klik all submission-nya, kita klik. Nah, nanti kita bisa lihat siapa submit apa. Kemudian unduh dan Bapak Ibu bisa grade. Hampir sama seperti mata kuliah yang lain. Cuman bedanya di sini ada tutorial webinar. Di sini Bapak Ibu memberikan masukan hasil pengerjaan tugas 1. Kemudian kalau mahasiswa sudah punya publikasi, ini tinggal ngisi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk diskusi, Bapak Ibu bisa klik diskusinya dan bisa replay. Seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada nilainya, hanya mereplay. Maksudnya kalau mahasiswa bertanya, Bapak Ibu yang menjawab gitu. Sama, seperti ini. Post to forum gitu aja. Nah, terakhir itu nanti Bapak Ibu di tugas 4, Bapak Ibu nanti menilai artikel dari mahasiswa Bapak Ibu. Pastikan judul abstrak kata kunci artikel final serta lembar pernyataan bebas plagiasi sudah diisi dan diunggah dengan benar. Nanti Bapak Ibu nilai. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu pada saat mahasiswa sampai tugas 4 itu nanti secara sistem akan dilakukan tertitin kepada artikelnya si mahasiswa. Nah, nanti akan keluar. Nah, di sini pastikan indeks similaritas artikel ilmiah mahasiswa kurang dari 30%. Kemudian unduh file artikel yang akan dinilai, kemudian klik tombol grade untuk menilai. Nah, similarity report pada tugas kalau lebih dari 30% itu berarti mahasiswa harus memperbaiki. Nah, kalau saya pada saat saya menjadi tutor karir itu mahasiswa saya minta memberikan ke saya dulu
Jadi sebelum dia atau pada saat dia submit, itu saya akan memberikan informasi, penelitian kamu masih 35 loh, gitu. Nah, nanti mahasiswa akan, saya bilang kamu harus memperbaiki. Nah, dia memperbaiki, baru kalau sudah penelitiannya bagus, saya akan lihat ini lagi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 30, ini mahasiswa untuk memperbaiki teksnya, kemudian mahasiswa ini ya, mengunggah kembali. Kemudian batas unggah artikel pada tugas 4 hanya 3 kali ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini kalau misalkan mahasiswa sudah publikasi, berarti pada saat Bapak Ibu menilai, itu nanti ada pilihannya semacam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa sudah publikasi, berarti Bapak Ibu nulis di sini, status karya ilmiahnya itu sudah publikasi di sini. Berarti sudah 4 semua ini. Kalau belum, seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum, Bapak Ibu klik di sini. Status artikel ilmiahnya belum dipublikasi, berarti 0. Kemudian tata tulisnya seperti apa, Bapak Ibu tinggal klik-klik di sini yang sesuai dan berikan masukan. Begitu saja sih tentang karya ilmiah. Mungkin kita langsung bertanya, buka sesi tanya jawab saja ya untuk karya ilmiah. Silahkan kalau mau raise hand. Silahkan kalau ada mau pertanyaan, silahkan tentang mata kuliah karya ilmiah ini. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang mendaftar untuk MSIM 4560. Dan kalau misalkan kami membutuhkan kelas, misalkan gini, Bapak Ibu nggak mendaftar ke 4560, tapi saya lihat di PD Dikti Bapak Ibu sudah biasa membimbing skripsi, kan ada tuh ya di PD Dikti Bapak Ibu. Bisa jadi kalau misalkan kami masih memerlukan Bapak Ibu, kami akan hubungi Bapak Ibu, mohon menanyakan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti, mohon maaf bukan mengikuti ya, menjadi tutor karya ilmiah, karena memang agak berbeda Bapak Ibu. Jadi agak berbeda karena ada yang tadi saya sampaikan, tutorial webinarnya yang 4 kali itu. Biasanya itu tiap 2 minggu sekali. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Oh ya, silahkan Pak Ade kalau mau bertanya. Baik, terima kasih Bu Lintang. Pertanyaan pertama Bu Lintang, kalau syarat publish mahasiswa UT itu kalau di jurnal itu minimumnya dari mulai kalau Sinta berapa gitu ya. Atau kalau misalkan proceeding tadi disampaikan Bu Lintang juga ada proceeding juga mungkin. Bagaimana ketentuannya apakah proceeding internasional atau proceeding nasional biasa? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua tadi yang terkait pernyataan Bu Lintang ya. Memang waktu daftar saya pun karena baru pertama melamar jadi dosen tutor di UT, jadi sesuai bidang di SI saya masuk kalau nggak salah algoritma atau PBO ya. Tetapi memang berminat juga sih untuk mengajar mata kuliah eh, karya ilmiah ini karena memang sudah terbiasa membimbing di mahasiswa S1 dan kebetulan saya pun chief editor jurnal GICT di Telkom University. Kalau nggak salah kami pun memang suka menerima mahasiswa bukan hanya dosen ya, karena mahasiswa tingkat akhir sekarang banyak juga yang mensyaratkan harus publish di jurnal Sinta 4. Salah satunya untuk mendapatkan cum laude misalkan di kalau nggak salah kemarin ada juga sih saya nggak tahu tapi ada mahasiswa UTE yang kontak saya mempublish di jurnal kami dan tentu kami juga akan ini tadi ya terkait itu aja Bu. Kalau syarat misalkan di mahasiswa ini kalau di Sinta berapa atau apa? Terima kasih Ya, Bu. terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Jadi kalau syarat publish di UT masih belum setahu saya belum ada ya. Mungkin Pak Ade bisa menambahkan nanti ya. Belum ada syarat publishnya. Cuman syaratnya itu publishnya pada saat mahasiswa menjadi mahasiswa UT, Pak, setahu saya, Pak. Maksud saya begini, kalau dia masuk di angkatan tahun katakanlah 2022 begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia publishnya 2021, kami nggak terima karena pada saat itu dia mahasiswa
pada saat itu belum mahasiswa UT begitu Bapak. Jadi setahu saya sih belum ada syaratnya kecuali bahwa mahasiswanya itu publishnya itu pada saat dia menjadi mahasiswa UT. Setahu saya begitu. Pak Dian boleh nambahin nggak Pak? Saya takut salah nih Pak. Izin Bu, betul Bu. Untuk yang penting adalah selama menjadi mahasiswa UT aja. Jadi kalau misalkan sebelum mahasiswa UT sudah bisa diterima publishnya gitu Bu. Betul Bu. Bukan itu saja Pak Ade atas pertanyaan Bapak ya. Mungkin sudah terjawab ya Pak. Ya, Bu. Ya mungkin kalau boleh Oke. saran atau diskusi saja, menurut saya sih memang Sinta 4 kalau untuk di strata 1 udah cukup ya, karena memang di Sinta 4 pun di kita memang perizinan cukup ketat. Kemarin kita juga menerima Iya, mahasiswa dari Yogyakarta atau dari Unjani atau mungkin sekarang UT juga iya, dan TELU kebanyakan atau PTN juga sama dari UI. Karena menurut saya iya. kalau di Sinta 2 memang ada sih beberapa Berat. program dokter juga di Indonesia seperti di Ilkomnya IPB itu masih membolehkan Sinta 2 untuk yang nasionalnya. Jadi previewnya akan lebih ketat lagi, tetapi memang di artinya Iya, Sinta 4 ya Sinta Sinta mungkin 5 sampai 4 itu masih menurut saya masih relevan ya kalau untuk iya. mahasiswa kita Untuk yang mahasiswa S1 S1 karena ya Pak ya. Iya, memang betul. previewnya juga tidak sembarangan juga kalaupun mereka submit tetap akan kita bimbing juga mungkin kalau selaku pembimbing atau kalau misalkan mereka dengan dosennya ya dibimbing juga misalkan kaidahnya kalau kita di teknik biasanya ada IMRAD gitu ya itu adalah standar yang kalau kita di jurnal-jurnal di bidang STEM ya atau Science Technological Engineering Matematik gitu ya. Mungkin itu Bu saya sedikit sharing saja. Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan silakan. Oke. Kayaknya aman ya saya ya. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Kalau misalkan nggak ada, kita akan lanjut ke materi yang lain. Oh, ini ada yang bertanya tadi ya. Pak Ade sudah dijawab oleh Pak Ade ya. Kalau mau lihat jurnal yang Sinta 4 sudah ada di chat ya Bapak Ibu kalau mau ini. Terima kasih Pak Ade sudah sharing ilmu ke teman-teman yang lain. Bapak Ibu bisa lihat di chat ya. Pak Ade tadi informasikan. Kalau ada yang bertanya silakan raise hand. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini memang agak berbeda, tapi waktunya hampir sama. Jumlah peserta agak berbeda, 15, tapi kita harus memeriksa ke 15 artikelnya mahasiswa yang tadi itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang nanti kita harus kawal ya, dari awal, dari mahasiswa mulai mikir judulnya dan seterusnya sampai pada akhirnya dia submit artikel. Oke, Bu Linta, oke. betul satu lagi. Silakan Pak. Apakah memang platformnya kalau di UT untuk webinar linknya khusus hanya Microsoft Teams ya, jadi kita tidak bisa dibikin ini sendiri di Zoom ya. Udah ketentuan di itu ya, ada. Kita harus di platform Microsoft Teams itu. Terima kasih Bu. Uh, Ya, terima kasih. Setahu saya begitu ya. Karena mohon maaf nih saya orang UT ya, jadi dikasih itu ya saya pakai itu ya. Waduh. Ya, Pak Dian gimana nih Pak Dian? Saya takut juga nih kalau saya ngomong Pak Dian. Maaf Bu, gimana Bu ya? Tadi agak ini koneksinya Oh, agak putus-putus. ini Pak ini Pak Dian. Jadi Pak Ade itu kan saya tadi informasikan bahwa kita menggunakan MS Team ya Pak Dian untuk tutorial webinar. Nah, Pak Ade nanya apakah kita bisa menggunakan yang lain gitu. Misalkan Gimit atau apa semacam itu sih kalau saya nangkepnya pertanyaan Pak Ade. Kalau Oh, pandangan Bapak gimana? memang karena UT itu kan sudah ini ya, sudah kerjasama dengan Teams-nya Bu. Jadi rekomendasinya pakai Teams yang pertama, yang kedua nanti juga Bapak Ibu dapat akun Microsoft-nya juga dari kami. Kalau yang memang mengampu mata kuliah yang trainingnya. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan tipsnya itu Pak. Terus kemudian ya memang karena paket tipsnya jadi kan nanti juga si setiap aktivitas kegiatan pembelajarannya webnya juga bakal langsung dia terekam ya seperti itu Pak. Jadi memang ya kami memang untuk karya ini memfokuskan untuk menggunakan Teams. Baik, terima kasih Pak Dian, Bu Linta. Memang kami pun sebenarnya di Telkom University pakai platform Microsoft Teams juga. Itu lebih stable, cuma mungkin dalam satu titik tadi kenapa ditanyakan Bu Linta, Pak Dian izin
memang Microsoft Teams itu bagus ya, kredibel, tetapi memang berat gitu. Jadi kadang di satu sisi kalau kami ada mahasiswa yang di luar daerah Jawa gitu, misalkan beliau lagi di dataran Sumatera Tinggi atau di mana itu suka, aduh Pak ini berat banget gitu. Tapi memang ya tentu kita ngikutin aturan ya, mungkin misalkan di hidden saja di videonya hanya video saja. Terima kasih Bu Lintang, Pak Dia. Iya Pak, jadi memang mahasiswa juga kadang-kadang sampaikan seperti itu Pak. Kita kan Lancar Jaya ya, kebetulan kita di daerah yang aman gitu ya. Mereka paling biasanya, Bu mau izin nggak apa nggak on kamera begitu sih nggak masalah. Saya nggak on kamera nggak apa-apa Pak. Yang jelas progresnya harus ada begitu Pak. Jadi kita benar-benar setiap ini tuh kita tanya, kamu masalahnya apa, kamu maunya nulis apa, masalahnya di mana, gini-gini, oh kamu harus begini begini dan seterusnya. Jadi kita ngikutin. Ini kayak kita tuh jadi benar-benar bimbing anak-anak itu Pak, 15 anak ini yang benar-benar targetnya nanti bisa lulus untuk mata kuliah karir. Mungkin sekedar informasi juga, untuk penilaian karir ini, mahasiswa itu dinyatakan lulus kalau dia nilainya di atas 75, Pak. Jadi nanti akan tadi yang seperti saya tadi sampaikan, sebenarnya tutor itu tinggal ngeklik mana saja penilaian tutor seperti apa, nanti di total di bawahnya itu nanti ada, kalau misalkan di atas 75 dia akan lulus. Kalau di atas 85 dia langsung masuk ke Rama. Tapi kalau di bawah 75 dia nggak lulus. Mungkin itu yang harus kita pahami bersama. Dan saya sangat berharap kalau mahasiswa itu bisa lulus semua dengan bimbingan dari awal, Pak. Jadi benar-benar itu kita kayak kayak bahasanya ngejar-ngejar juga gitu loh. Mana progresnya? Kamu masalahnya di mana? Harusnya begini loh, harus begini. Kamu sudah survei belum? Apa? Bikin survei kecil-kecilan belum? Hasilnya gimana? Sudah dianalisis belum? Kayak gitu-gitu, Pak. Judulnya gimana? Jurnalnya jangan lama-lama ya, harus yang up to date semacam itu. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham banget ini dibanding saya sama Pak Dian. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan yang lagi silahkan. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mohon izin saya akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke ya, nggak ada yang raise hand. Oke, kita tutup tentang karir. Kita akan lanjutkan untuk yang mata kuliah berpraktik dan berpraktik. Saya akan cari filenya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat tampilan saya? Ya Bu, tampil Bu. Oke. Di sini penyelenggaraan mata kuliah praktikum online Praton. Ini khusus nanti kita akan lebih detail tentang SI ya. Sekarang kita bahas dulu yang umum dulu ya Bapak Ibu. Tapi ini enggak, kita bahas sedikit aja. Jadi mata kuliah praktik ini yang mahasiswa yang targetnya bisa mampu menerapkan konsep, prinsip, prosedur dan keterampilan nyata atau buatan melalui program pembimbingan atau mandiri. Di sini mahasiswanya seperti ini ya Bapak Ibu ya, gambarnya ya, bisa melakukan pengamatan percobaan sesuai mata kuliahnya ya. Gitu ya. Mengetahui konsepnya, prosedurnya dengan tugas-tugas yang kita berikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini nggak penting. Nah, di sini mahasiswa ini melakukan prakteknya atau praktikum online-nya melalui pembelajaran online, melalui yang laman yang tadi itu yang kita sudah sampaikan di e-learning. Nah, di sini perbedaannya apa? Di sini ya, kalau mata kuliah biasa kita istilahnya tuton ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kata mata kuliah yang berpraktek, kita sebutnya praton. Jadi perbedaannya apa nih? Sifatnya keikutsertaan mahasiswa merupakan pilihan layanan bantuan belajar. Nah, kalau praton ini wajib diikuti oleh mahasiswa. Jumlah sesinya ini 8 sesi. Nah, di sini jumlah sesinya 15 sesi.
Ini di sini terdapat variasi, di antaranya 8 sesi, 12 sesi, dan 15 sesi. Untuk program studi sistem informasi itu 15 sesi. Komponen nilai untuk mata kuliah biasa, seperti kemarin disampaikan oleh Bu Dewi ya, atau Pak Agung kemarin, kehadiran 20%, diskusi 30%, tugas 50%. Nah, kalau yang di sini, ini laporan praktek praktikumnya 100%. Aktivitasnya, kalau yang tuton itu aktivitas belajaran secara asinkron, pakai tutor online. Nah, kalau Praton itu aktivitas belajarnya blended. Jadi ada sinkron dan asinkron. Ini seperti karir ya Bapak Ibu ya. Di Praton itu juga ada tuh webnya. Dan kalau laporan praktik praktikum ini kayaknya kalau di program CDSI ini jatuhnya nilai tugas dan nilai UAS. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ya Bapak Ibu ya. Tugas pembimbingannya ini sama seperti yang tadi ya, membuat video sapaan, membuat penjelasan singkat, kompetensinya seperti apa, kemudian informasi bahan-bahannya seperti apa. Di sini nanti Bapak Ibu sama ini sebenarnya nih, seperti tugas yang tadi ya di mata kuliah ini ya. Cuman bedanya kalau mahasiswa ini mengikuti praktek ini mohon Bapak Ibu nanti mengingatkan mahasiswa supaya upload tugas 1, 2, dan 3. Upload semua tugasnya. Karena kalau nggak upload semua tugasnya, itu kami anggap dia bolong di satu tugas, nanti dia nggak akan dapat nilai. Dia langsung dapat nilai E. Jadi mohon dipastikan nanti mahasiswa melakukan upload semua tugasnya. Ini untuk umpan balik tugas ini hampir sama seperti yang tadi dijelaskan Pak Dian ya. Nggak beda, jadi sama. Di sini nilainya nanti Bapak Ibu yang ini ya, jika pedomannya sudah tersedia, Bapak Ibu bisa pergunakan. Jika pedomannya tidak bersedia, Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian nilai tugasnya bisa disampaikan sesegera mungkin supaya mahasiswanya bisa memperbaiki jika ada nilai. Jika ada terindikasi plagiat, bisa diinformasikan ke mahasiswa. Ini yang memberikan nilai tugasnya hampir sama seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Dian. Ini kayaknya enggak ya ini ya. Ini untuk mata kuliah berpraktek. Nah, sebentar lagi saya akan share juga untuk mata kuliah yang benar-benar yang untuk SI sendiri. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya share lagi ya. Sebentar. Sebentar ya Pak. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf agak terlambat. Bapak Ibu bisa lihat tampilan kami? Iya, Bu. Oke. Nah, ini kami lebih detailkan untuk mata kuliah berpraktik untuk program studi sistem informasi. Jadi ini daftarnya mata kuliah yang berpraktik ya Bapak Ibu. Nah, ini ada daftarnya ya Bapak Ibu. Ini ada struktur data, algoritma dan pemrograman, jaringan komputer, basis data, pemrograman berbasis desktop, administrasi server, pemrograman berbasis web, analisis dan visualisasi data. Ini ada praktek kerja lapangan, ini mata praktik.
kemudian ada administrasi jaringan, pemrograman berbasis perangkat bergerak, dan keamanan jaringan. Jadi, kalau Bapak Ibu waktu mendaftar di kami itu salah satu dari mata kuliah ini berarti mata kuliah Bapak Ibu termasuk mata kuliah yang berpraktik, ya Bapak Ibu ya. Jadi agak berbeda, nanti akan ada beberapa perbedaannya, nanti akan kami sampaikan di file-file yang selanjutnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk mata kuliah berpraktik, dalam satu kelas itu kelasnya 20 mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Beda dengan mata kuliah yang biasa yang 50. Mata kuliah biasa 50, karil 15, kalau mata kuliah berpraktik atau PKL 20 mahasiswa. Ini ya. Apa yang disebut mata kuliah berpraktik? Ini mata kuliah yang tadi yang perlu praktek ya, perlu praktik dari mahasiswa ya. Mahasiswa ini secara otomatis akan di-enroll karena wajib tutor. Jumlah peserta per kelasnya 20 orang. Penilaian diambil dari tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, dan tugas 3 di sesi 7. Dan di sini ada keterangan mahasiswa wajib mengupload tugas 1, 2, dan 3. Apabila salah satu tugas tidak diupload, tidak dikumpulkan, maka nilai tugas tersebut 0 dan mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Nilai 0 dan 0 tugas tidak diupload atau dikumpulkan didefinisikan sama dengan Kemdikbudristek. Komposisi penilaiannya adalah 50% UAS, 16,67% tugas 1, 16,67 tugas 2, dan 16,67 tugas 3. Artinya gini, komposisi penilaiannya itu UAS-nya 50%, tugasnya itu juga 50%, 50% dibagi 3. Jadi 16,67 untuk masing-masing tugas. Kalau tugasnya dikerjakan semua, upload semua. Pada saat mahasiswa nggak upload tugas 2, dia langsung dapat nilai E. Nah, ini saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mencermati mahasiswa-mahasiswa itu untuk jangan lupa untuk upload Bapak Ibu. Kemarin itu kami juga punya kesalahan ya, jadi tutornya mungkin kurang teliti atau apa gitu. Mahasiswa nggak upload. Nah, ternyata begitu grading, langsung dari Indonesia Raya rame karena nilainya dapat E. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini pelaksanaannya, Praton dilengkapi sesi sinkronus pada sesi 1, 4, 6, dan 8. Kontribusi ada di sesi 2, 4, 5, 7. Laporan tugas 1, 2, dan 3 meliputi bentuk laporan berupa rekaman video. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti diupload di ininya. Dan kalau keberatan upload videonya, bisa saja diminta mahasiswa untuk taruh di YouTube atau di mana gitu. Nah, tinggal linknya saja yang di ini juga bisa. Linknya yang disampaikan. Nanti Bapak masuk ke linknya dan Bapak bisa menilai, Bapak Ibu bisa menilai. Nilai kelulusan minimal C, nilai praktik hanya berlaku pada semester berjalan. Jadi kalau nggak lulus, dia harus ulang dari awal. Nah, untuk mata kuliah berpraktik itu ada 15 aktivitas belajar. Tapi sebenarnya 15 aktivitas belajar ini juga kita lakukan selama 2 minggu, sama seperti tutorial yang biasa dari segi waktu pelaksanaannya. Tapi aktivitasnya lebih banyak. Di sini sudah dijelaskan ini ya. Sesi pertama ini ada aktivitas belajar 1, sesi kedua aktivitas belajar 2 dan 3 ini dan seterusnya. Ada yang sinkron dan ada yang asinkron ya Bapak Ibu ya. Di sesi 4 ini sesi 1, 4, 6 dan 8 kita melakukan tutorial webinar. Caranya seperti sama pada saat karir yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pelaksananya seperti ini Bapak Ibu. Di aktivitas pertama di sini nanti akan ada web 1 yang akan dilaksanakan oleh program studi. Maksudnya kami akan melakukan web langsung buat semua mahasiswa. Web 1 nanti tanggalnya akan saya infokan. Kemudian yang web 2, web 3 dan web 4 itu Bapak Ibu yang lakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, informasi perubahan mata kuliah menjadi mata kuliah berpraktek dan lain-lain ada di edaran website katalog IG atau WAG kami. Ini tentang
mata kuliah berpraktek. Nah, sekarang kita ini aja dulu ya, kita bahas ini dulu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Bu, izin Bu Lintang, punten. Ya, silakan Pak. Eh, Kalau untuk mata kuliah sinkron yang praktikum kan biasanya kita memang kalau di mata kuliah sistem informasi atau informatik ini kan yang jadi fokus supaya mahasiswa bisa menyerap ilmu teknisnya nih ya Bu ya. Itu Iya, Pak. berapa berapa durasi yang si dosen itu berikan untuk memberikan sinkron tersebut ya? Karena misalkan kalau di programming kan eh, tentu biasanya memerlukan waktu yang sedikit berbeda ya. Itu yang pertama Bu. Kalau yang kedua mungkin tadi setuju ya. Saya kira sih lebih bagus begitu karena kalau misalkan kita simpen file MP4-nya, walaupun itu videonya sangat besar, tapi kalau kita sudah convert ke YouTube, kemudian kita share ke mahasiswa itu akan lebih ringan. Selain tidak memberatkan servernya di UT, mungkin ke mahasiswanya pun jadi lebih lebih mudah ya kalau misalkan itu. Itu izin yang pertama aja dulu Bu. Kalau misalnya kita sinkron di praktikum itu berapa lama durasi yang diberikan oleh Oke, fakultas. Terima oke. kasih. Biasanya kami 2 jam, Pak. Jadi sesi sinkronnya itu 2 jam. Jadi yang tadi yang pertama itu nanti akan dilakukan oleh program studi, yang 2, 3, dan 4 itu Bapak Ibu yang melakukan. Nah, waktunya nanti janjinya dengan mahasiswa. Biasanya 2 jam. Seperti yang tadi saya sampaikan di Karil, karena mahasiswanya itu banyakkan malam ya, biasanya kita malam Pak ngerjainnya. Mohon maaf nih kalau kerja dengan UT jadi begini Pak. Jadi memang di luar waktunya agak di luar gitu Pak. Ini kalau kami kerja di UT Pusat masih mendingan Pak. Sabtu Minggu masih di rumah. Kalau di kantor di daerah Sabtu Minggu malah mereka apa ya keluyuran ada aja yang dilakukan apa ya segala macam lah harus di luar kantor dan di luar rumah untuk melakukan tugas kantor begitu Pak. Udah jelas ya Pak ya. Jadi waktunya Ya, terima sekitar kasih Bu, dua, sudah dua jelas. jam. Ya. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan langsung bahas Bu, boleh materi tanya? yang lain. Atau Pak Ilham. Pak Ilham mau bertanya? Silakan Pak. Pak Dedi. Perkenalkan, saya dengan Ilham Sulenebi dari Pak, maaf kurang jelas Pak. Agak ada yang nggak benar nih suaranya Pak. Bu ya, saya benarin dulu. Maaf ini ada yang bocor suara siapa ya? Mungkin kalau nggak mau Izin ngomong Bu, mungkin di. kedengaran Bu? Oke, ya jelas Pak. Silakan Pak. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julian Effendi, saya dari Universitas Saloleo, Sulawesi Tenggara. Ini Bu yang saya mau tanyakan, yang pertama itu, uh, ini kan untuk mata kuliah praktikum kan nanti ada materi ya Bu ya? Ya. Ada materi. Apakah sama dengan mata kuliah umum yang lainnya itu? Apakah ada materi yang disiapkan oleh UT atau tidak? Kemudian kan ada sesi sinkronus tadi ya Bu ya. Berarti kami yang mengampu mata kuliah tersebut kita mengajar secara online. Mungkin nanti akan diberikan pun Microsoft Teams atau Zoom yang lainnya ya Bu ya. Ya. Tapi yang kami mau tanyakan itu apakah sesi materinya itu Bu, misalnya saya dapat mata kuliah itu pemrograman pemrograman mobile ya Bu ya. Berarti apakah materi yang saya bawakan nanti itu bisa sumber videonya itu bisa dari saya karena ini kan sifatnya praktikum ya Bu ya. Sifatnya praktikum. Apakah materinya itu harus sesuai dengan materi yang disiapkan UT ataukah materi praktikumnya itu bisa saya siapkan sendiri sesuai bahan ajar saya Bu. Seperti itu Bu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya.
Jadi materi itu disiapkan oleh T. Tapi kalau Bapak mau menambahkan materi, nggak apa-apa, Pak. Nah, sinkronus tadi sudah disampaikan bisa melalui tim ya. Nanti Bapak Ibu akan punya aksesnya, bisa aja ininya. Kemudian nanti tugasnya itu juga disiapkan oleh UT, Pak. Jadi tugasnya itu apa gitu sudah apa yang harus dilakukan mahasiswa itu sudah disiapkan oleh UT di kelas masing-masing. Gitu ya, Pak. Udah jelas belum, Pak, pertanyaannya, Pak? Apa Eh, jawaban saya? Kalau materi praktikumnya, Bu, yang perlu kami praktekkan, berarti kami harus punya dulu ya tutorial praktikum dari UT. Karena ini kan sifatnya praktikum ya, Bu ya. Berarti kan, ya kalau sifatnya praktikum, berarti kan kita bahas beberapa materi yang sesuai bidang praktikumnya, Bu. Misalnya Iya, iya. pemrograman mobile, misalnya saya bahasnya itu ambil misalnya contoh kasusnya itu saya membuat widget menggunakan framework Flutter misalnya, Bu. Berarti kan itu misalnya di UT nggak diajarkan pakai Flutter, Bu, tapi diajarkan misalnya pakai Kotlin atau diajarkan pakai bahasa pemrograman Java atau yang lainnya, Bu. Apakah itu kan itu pastinya nggak sesuai ya, Bu ya? Kalau misalnya seperti itu, makanya yang saya mau tanyakan ini, apakah bisa kami memilih sebagai sebagai apa ya, sebagai tutor karena ini sinkronus ya, Sebagai Bu ya? tutor. Ya, udah beda lagi. Ya, Kalau yang tadi kan asinkronus kami ibaratnya fasilitasi lah. Jadi semua jawaban ya, fasilitasi. Tapi kalau sinkronus berarti kami memang mengajar secara online ya, Bu ya. ya, ya. Mengajar secara online, secara sinkronus kan otomatis setidaknya materi yang kami ajarkan itu paling tidak harus kami kuasai, Bu, gitu. Iya. Seperti itu, Bu. Aduh, Pak Makanya saya mau Dian. tanyakan apakah kami bisa memilih atau tidak Oke, gitu. siap Pak Dian. Help. Baik, Bu. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Ini cukup bagus juga Pak Imran. Memang sebetulnya pada dasarnya kelas berpraktik sama kelas online itu untuk materi dan tugas itu sudah kami sediakan. Jadi biasanya Pak apa namanya tuh di tugas kan berpraktik itu yang utamanya di tugas 1, 2, dan 3 ya. Ya, tugas 1, 2, 3 itu sudah tersedia juga panduannya. Jadi panduan panduan serta tahapan melakukan praktikumnya gitu. Jadi memang topiknya juga sudah distandarkan setiap kelas itu apa namanya tuh membahas topik tersebut gitu. Nah, untuk nanti mungkin membantu Bapak Ibu terkait dengan ya tadi ya karena mungkin ini jadinya Bapak Ibu tidak bisa memilih ya Pak terkait dengan tools atau apapun gitu ya terkait dengan topik yang kami sediakan itu mungkin nanti juga kami apa ya tadi memberikan modul ya modul yang nanti akan dikirimkan oleh fakultas ke Bapak Ibu dan di dalam modul itu juga biasanya ada terkait dengan materi-materi dan cara-cara praktikumnya gitu dan mungkin saya sedikit informasikan bagaimana mungkin gambarannya ya gambaran praktikum yang mungkin nanti Bapak Ibu lakukan ketika menjadi tutor di mata kuliah berpraktik ini itu lebih ke arah ini sih Bapak Ibu lebih ke arah membimbing ya lebih ke arah membimbing supaya mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas 1, 2, dan 3-nya gitu. Jadi untuk materinya nanti sudah ada Pak. Jadi sudah disamakan lah mungkin materinya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi memang lebih arahnya itu bimbingan saja, bimbingan supaya mahasiswanya itu bisa apa ya, bisa mengerjakan kemudian bisa melakukan praktikumnya itu kurang lebih seperti itu Pak Ilham. Iya, makasih Pak informasinya. Terima kasih. Sudah jelas, Pak. Oke, Sudah terima jelas ya, Bu. kasih Ya, Pak makasih, Bu. Ilham. Iya, Bu. Terima Sama-sama, kasih Bu. Pak Dian. Ada yang mau bertanya silahkan. Wah, aman nih udah pada ngantuk ya Pak udah siang. Energinya, waduh puasa lagi. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau misalkan nggak ada, saya akan selanjutkan ke materi selanjutnya. Tinggal satu materi lagi. Silakan Pak Angger. Hmm, ini dulu. Iya Bu, izin bertanya Bu terkait apa namanya terkait ini penilaian di tugas ini ya tugas mata kuliah yang ada praktikumnya itu apakah itu nanti itu model kan kita bantuin untuk melakukan penilaian tugas ya Bu ya, tapi sedangkan tugasnya itu kan udah disediakan dari pihak UT-nya tuh. Nah, apakah kita juga akan dikasih standarisasi terkait jawaban yang betul atau kita dibebaskan untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan yang kita pahami terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama UT gitu.
Nah, kalau misal kita diberikan kebebasan, apakah kita juga boleh untuk menggunakan apa namanya itu? Kalau normalnya kan tadi menjawab itu kan bisa kirim file gitu ya, Bu ya. Nah, apakah boleh kayak menggunakan pihak tiga, misal praktikumnya diupload di GitHub, misal seperti itu. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana, Bu? Monggo Hmm, Ibu atau Pak Dian. siap. Ah, saya juga nggak berani jawab nih Pak Dian. Pak Dian aja deh Pak yang jawab. Mohon maaf Pak Dian. Oke, bentar Pak. Oke, baik Bu. Pak Angger, baik Pak. Eh, Kayak yang mungkin di ujung dulu ya ini, terkait dengan tadi yang boleh nggak misalkan di GitHub itu terkait dengan file-file praktikumnya ya, tentu boleh Pak. Nanti mungkin Bapak bisa tambahkan di atau bisa diinformasikan ke teman-teman mahasiswa. Tapi memang nanti untuk saat ini kan ini praktikum juga memang baru 1 semester ini ya kita melakukan skema ini gitu Pak. Apa namanya tuh? Nanti ya biasanya tugas-tugas mahasiswa itu mereka upload eh, di YouTube gitu ya berupa video, dan nanti mereka melakukan pembuktian apakah mereka benar-benar mengerjakan atau tidak gitu. Karena itu saja sih sebetulnya kuncinya, konsepnya itu sebetulnya diarahnya ke arah sana dulu gitu Pak. Jadi intinya kalau mau ditambahkan ke GitHub untuk mengupload filenya boleh saja, tidak apa-apa, tapi memang kuncinya adalah di eh, videonya tadi mungkin itu memastikan bahwa memang yang melakukan praktikum dan memang yang mengerjakan praktikum itu di tugas 1, 2, dan 3 itu memang mahasiswa yang bersangkutan seperti itu, seperti itu. Jadi makanya ketika videonya juga biasanya diminta untuk melakukan perkenalan sesuai dengan nama, NIM dan sebagainya gitu Pak. Seperti itu. Maaf Pak Angger, tadi yang pertama itu pertanyaan tentang apa ya? Eh, apa ya tadi? Saya lupa. Ini apa namanya itu terkait Kebebasan menilai. iya kebebasan. Oh, Jadi kalau oke, sama misal Pak. Ya, kan ya, ya, soalnya kan dari ya, UT ya, itu udah dikasih jawaban atau belum gitu. ya. Biasanya kalau yang terkait dengan tugas ya Pak, standarnya itu sama dengan tugas lainnya, baik tugas mata kuliah biasa maupun tugas mata kuliah berpraktik itu biasanya ada panduannya gitu Pak. Jadi memang kami itu selain melampirkan soalnya, kami juga melampirkan panduan untuk pedoman penilaiannya biasanya seperti itu. Namun memang barangkali nih Ibu Lintang ya, kalau misalkan ada beberapa mata kuliah yang termasuk mata kuliah berpraktik ini yang memang belum ada panduannya, ya mungkin mohon Bapak Ibu menilai sesuai dengan apa namanya itu penilaian Bapak Ibu, karena memang tadi ya kami percaya sekali dengan Bapak Ibu. Pertama dari memang bidang ilmunya sudah sesuai dengan Bapak Ibu, dan kemudian nanti biasanya Bu Lintang juga ketika memberikan kelas apa tutorial itu melihat juga kualifikasi dari Bapak Ibu terkait dengan misalkan pernah mengampu mata kuliah hal tersebut atau belum, biasanya seperti itu. Dan kami mengecek hal itu ya Bu Lintang dilakukan supaya nanti eh, Bapak Ibu bisa istilahnya apa ya, cocok lah dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu gitu. Memang seperti itu juga gitu. Jadi memang Pak ya agak cukup apa namanya tidak kami sediakan secara menyeluruh gitu ya, tapi memang ada beberapa mata kuliah yang panduannya sudah tersedia, ada yang memang mata kuliah yang memang panduannya mungkin Bapak Ibu perlu Bapak Ibu siapkan gitu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu atau ya bidang ilmu Bapak Ibu yang insya Allah Bapak Ibu bisa lah gitu, seperti itu. Itu mungkin Pak. Terus sama ini Pak, kalau untuk praktikum ini apakah aplikasi yang digunakan sama e-learning? Kemudian kan tadi kalau untuk praktikum itu kan ada 15 sesi ya 11. Pak? Ya 15 15 sesi. Nah, aktivitas belajar. tugasnya apakah sama 3 tugas? Terus ada di sesi mana aja Pak untuk praktikum tadi? Oke, untuk apa namanya tuh untuk modusnya sama ya Pak. Jadi memang masih menggunakan e-learning ya. Jadi nanti itu ketika akun Bapak pakai yang apa yang akun ID tutornya login itu, nanti akan ada kelas yang termasuk kelas mana yang praktikum berpraktik atau atau kelas yang biasa gitu. Kalau Hmm. kelas yang berpraktik itu ada 15 aktivitas belajar. Kita bisa melihat itu aja Pak. Jadi ketika muncul diklik mata kuliahnya, ketika itu ada aktivitas belajarnya ada 15 aktivitas belajar, berarti oh ini mata kuliah berpraktik gitu. Nah, berarti ini kan ada apa namanya tuh ada ada webnya. Nah, kapan web itu dilakukan? Web itu dilakukan di aktivitas belajar tertentu yang tadi sudah dimappingkan sebetulnya sama Belintang sih, yang di tabel itu Pak ya. Atau mungkin kalau nanti misalkan Bapak bingung sebetulnya ketika Bapak akses melihat setiap aktivitas belajar itu bisa lihat oh ternyata aktivitas apa web itu ada di aktivitas belajar 3 misalkan seperti itu. Itu udah ada labelnya Pak. Udah ada label-label kayak materi inisiasi kan sudah ada rumahnya tuh, materi gitu kan. Kemudian Hmm. label apa presensi udah ada labelnya gitu. Jadi ketika ada waktu untuk webinar itu pasti ada di sana
webinar gitu, biasanya seperti itu. Jadi Bapak tinggal menambahkan activity baru ya, misalkan karena kebetulan untuk apa namanya itu untuk berpraktik ini menggunakan Big Blue Button ya. Jadi nanti tinggal tambah aktivitas belajar baru, kemudian pilih Big Blue Button, tinggal save aja langsung, nanti otomatis dibuatkan link Zoom-nya gitu. Dan nanti tinggal disepakati dengan mahasiswanya kira-kira kapan mau pelaksanaan webinarnya nih, bisa berupa menggunakan apa file private message, atau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan diskusi dengan mahasiswa misalkan di forum diskusi yang sebelumnya digunakan itu untuk berkomunikasi. Bisa gunakan seperti itu Bapak Ibu. Gitu mungkin. Oke. Mungkin tambahan juga seperti tadi disampaikan Pak Dian, ini kami juga nggak gerusa-gerusu untuk menentukan siapa di mana begitu ya Bapak Ibu ya. Patokan kami adalah berkas yang Bapak Ibu upload, Bapak Ibu memilih apa, dan kami juga melihat pedidikti Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kami nggak salah assign. Biasanya sih ya 99% kami tuh ngikutin Bapak Ibu gitu loh. Nggak mungkin kalau misalkan Bapak nggak pernah pegang mobile terus tiba-tiba saya kasih mobile, itu nggak mungkin juga. Yang itu pemrograman berbasis bergerak itu nggak mungkin. Jadi kami akan lihat Bapak Ibu. Saya begitu. Misalkan Bapak Ibu biasanya jaringan komputer, biasanya di situ terus. Begitu, nggak mungkin saya kasih yang saya assign di tempat yang lain. Mungkin itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu karena satu dan lain hal memang dari awal, misalkan Bapak Ibu sudah biasa, saya biasanya program mobile. Nah, tapi saya pada saat ini saya nggak bisa nih, karena saya misalkan mau haji atau mau umroh atau mau apa. Itu mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa segera sampaikan ke kami di awal sebelum mulai, supaya saya bisa mengganti Bapak Ibu dengan tutor yang lain. Karena terus terang kami juga harus melayani mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita istilahnya ayo kita komit, Bapak Ibu mohon bantuannya membantu saya. Nah, kami juga nanti akan membantu pada saat proses pelaksanaannya Bapak Ibu, jangan khawatir. Nanti ada tim yang mengawal Bapak Ibu sekalian, termasuk saya dan Pak Dian yang memastikan Bapak Ibu ada masalah apa, itu nanti kami akan bantu gimana solusinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kami nggak lepas Bapak Ibu. Udah jadi tutor terus kami lepas gitu, enggak. Ada grup WAG yang nanti kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan kelas, nanti akan ada grupnya dan kita sama-sama sharing di situ. Mungkin begitu ya Pak Dian ya. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Sama-sama Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, tentang PKL. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari filenya dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, terlihat file saya? Sudah Bu. Sudah, Bu, Oke, sudah. terima kasih Bapak Ibu kesiapannya. Nah, di sini ada satu mata kuliah khusus lagi, yaitu praktek kerja lapang. Nah, kita kalau ini mengingatnya gampang ya Bapak Ibu ya, belakangnya 4314. Jadi di sini karena sistem informasi kodenya MSIM, singkatannya MSIM 4314. Ini termasuk mata kuliah praktek. Nah, apa bedanya? Ini filenya ini dibuat oleh Pak Dian. Kenapa sih ada praktek kerja lapang? Karena praktek kerja lapang ini adalah cara kita untuk membantu mahasiswa mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam kegiatan kerja secara nyata ya. Dan di sini PKL ini dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi, bisnis atau apa dengan memanfaatkan ilmu yang telah didapat pada saat mahasiswa mengikuti studi di program studi sistem informasi.
Sebenarnya ada ya Bapak, di tempat Bapak Ibu saya yakin ada istilahnya magang atau apa ya, semacam itulah. Ini kalau kami namanya praktek kerja lapangan atau PKL. Di sini sasaran PKL-nya adalah instansi perusahaan atau UMKM yang telah mempunyai izin usaha yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebenarnya kita ini pengen mahasiswa itu benar-benar masuk ke dunia nyata dengan bekal ilmu yang telah didapat pada saat mahasiswa mengambil program studi ini. Di sini ya, PKL adalah sebuah penugasan magang mahasiswa seperti yang tadi saya sampaikan, instansi perusahaan atau UMKM selama 1 semester. PKL dilaksanakan di instansi atau perusahaan atau UMKM yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan TIK. Di sini biaya operasional sebagai akibat pelaksanaan PKL adalah oleh mahasiswa, bukan menjadi tanggung jawab prodi dan juga bukan menjadi tanggung jawab Bapak. Hasil PKL berupa rancangan atau produk yang merupakan solusi TI bagi tempat PKL dilaksanakan. Nah, di sini prosedurnya adalah mahasiswa melakukan registrasi pembayaran mata kuliah MC 4314. Kemudian nanti kami akan melaksanakan pembekalan pelaksanaan PKL secara online. Kemudian mahasiswa mencari tempat PKL, memastikan dia sudah dapat, dan jika mahasiswa memerlukan surat pengantar, bisa menghubungi UPBJJ setempat. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kami punya kantor di daerah ya, nanti mahasiswa kalau misalkan perlu surat pernyataan, bisa menghubungi kantor kami di daerah. Nah, nanti mahasiswa akan di-enroll ke kelas tutorial online, kemudian mahasiswa melakukan PKL dengan pembimbingan secara online melalui kelas tutorial online selama 8 sesi. Jadi sebenarnya ini nanti artinya adalah mahasiswa mencari tempat PKL, magang sendiri, tapi dibimbing oleh tutor PKL di online-nya. Nah, pada saat mahasiswa magang, itu juga nanti akan ada pembimbing lapang. Itu bukan Bapak Ibu. Nanti itu pembimbing lapang itu adalah orang di tempat PKL itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada 2 pembimbing, Bapak Ibu sebagai pembimbing tutor dan pembimbing lapangan. Nah, Bapak Ibu nggak usah ngurus yang pembimbing lapangan. Bapak Ibu adalah pembimbing PKL di tutornya. Nah, oh ya ini yang saya terangkan tadi itu ya. Pembimbing atau tutor-tutor ini membimbing mahasiswa pada tutorial online. Nah, yang tadi saya terangkan di depan, pembimbing lapangan adalah orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan di tempat PKL. Nah, ini pembimbing lapangan ini diharapkan dapat memberikan arahan pada mahasiswa PKL dan penunjukan pembimbing lapangan diserahkan kepada instansi tempat PKL. Nah, pelaksanaan PKL, jadi mahasiswa itu dari awal dia sudah harus tahu, oh saya mau PKL di mana gitu. Nah, nanti apa topiknya? Nah, nanti dia harus koordinasi dengan tempat PKL-nya itu. Oh, saya nanti misalkan ada masalah apa di perusahaan itu, terus mahasiswanya nanti, oh bisa Bu, saya bisa bantu dengan menggunakan gini dengan ilmu itu, nanti seperti ini kayak gitu ya. Itu yang mahasiswa dengan tempat PKL-nya. Nah, dari sisi Bapak dan Bapak Ibu, kita mengikuti alur yang seperti tutorial seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa melakukan bimbingan secara online melalui e-learning yang terdiri dari 8 sesi seperti ini. Sesi kenal ini pengantar tutor, sesi 1 ini ya. Sesi 3 itu kan biasanya ada tugas 1 ya. Nah, tugas 1 ini adalah mahasiswa upload proposal PKL. Maksudnya dia PKL di mana, masalahnya apa, kira-kira solusinya seperti apa yang disampaikan dalam bentuk proposal. Ya. Kemudian di minggu keempat, pembimbingan 4, pembimbingan kelima ini upload tugas 2. Ini tugas 2 ini isinya adalah laporan kemajuan PKL. 6, pembimbingan 7, ini adalah upload tugas 3. Upload tugas 3 ini adalah laporan PKL, laporan final PKL. Jadi sini melaksanakan PKL sesuai dengan panduan PKL yang telah tersedia.
Dan ujungnya adalah upload tugas 3 menyusun laporan PKL sesuai format yang telah ditentukan. Dan ini ada pembimbingan ke-8. Formatnya sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada di lamannya di e-learning. Nah, ini contohnya nih. Permasalahan PKL ini kan kalau SE mah banyak ya harusnya ya, apapun itu mesti bisa kita jadikan masalah dan kita bisa mencari solusinya. Solusinya ini biasanya diambil dari mata kuliah yang ini ya, basis data, sistem informasi manajemen, analisis dan perancangan sistem, rekayasa perangkat lunak dan jaringan komputer. Nah, di sini contohnya, misalkan atau desa membuat jaringan, berarti solusinya mahasiswa mempelajari jaringan, kemudian perancang jaringannya seperti apa. Dan ini laporannya seperti ini nanti. Ini kalau basis data ya Bapak Ibu ya. Misalkan membuat aplikasi rental, jadi seperti ini. Jadi melakukan analisis, membuat desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Jika Kak membuat web, bersama analisis kebutuhan, desainnya bagaimana, implementasi bagaimana, pengujian bagaimana, evaluasinya bagaimana. Begitu. Jadi penilaian PKL itu ditentukan oleh 100% nilai tugas ya Bapak Ibu ya. Tugas 1, 2, dan 3 di dalam kelas bimbingan online yang dinilai melalui e-learning. Tugas 1 adalah proposal PKL, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Tugas 2, laporan kemajuan PKL, dan tugas 3 adalah laporan PKL. Dokumen pendukung PKL nanti ada di sini. Bapak Ibu bisa, nanti kalau misalkan menjadi tutor PKL, nanti akan ada grupnya juga, jadi jangan khawatir, informasi-informasi akan kami sampaikan. Surat pengantar bisa dilihat di sini kalau mahasiswanya perlu. Pembimbing lapangan itu nanti juga Bapak Ibu mungkin tanya aja ke mahasiswa ya, siapa pembimbing lapangan segala macam. Nanti mahasiswa diminta mengisi di sini. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke kelas tutor, informasi-informasi ini sudah tersedia di dalam lamannya. Ini contoh proposalnya seperti ini. Sama sih sebenarnya ya. Pengantar, kemudian kajian pustaka. Bapak Ibu yakin udah biasa deh buat proposal. Jadi bisa membayangkan proposalnya mahasiswa nanti harusnya seperti apa. Laporan kemajuan ini juga ada formatnya. Ini laporan PKL juga ada format. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Izin stop share. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Weh, mantap. Waduh, mantap tapi anu ya. Kenapa nggak ada yang nanya ya? Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, karena sesi kita sampai jam 15 ya kalau nggak salah ya Pak Dian ya. Mungkin kalau misalkan nggak materi tentang karir, praktek dan berpraktik sudah jelas, kita juga bisa diskusi untuk materi-materi yang tadi pagi atau yang kemarin kalau misalkan masih ada pertanyaan. Ya nih Pak. Izin bertanya Bu Lintang. Ya silakan. Maaf ini siapa ya? Pak Angger. Oh ya silakan Pak Angger. Terkait mata kuliah PKL di UT sendiri itu tuh sifatnya itu mahasiswa mengambil atau kayak semacam wajib gitu. Wajib Pak. Oh, oke. Berarti Wajib. kalau untuk ini tuh juga ada kode mata kuliahnya, jadi nggak semua dosen akan kebagian kan Bu? Betul. Betul. Jadi ini kodenya MC 4314. Nah, Bapak Ibu kemarin daftar ini apa tidak?
Itu Oh iya. nomor satu. Kalau daftar berarti termasuk prioritas. Tapi kalau misalkan nggak daftar, terus saya kurang, misalkan gini, oh yang daftar PKL banyak nih. Saya itu biasanya nyari tuh di PDDikti ini, Pak Anggen ini bisanya apa ya, Pak Ilham bisanya apa. Terus saya cariin tuh di PDDikti. Begitu lihat PKL gitu, biasanya saya keluar uang dulu, Pak. Bersedia apa Oh, enggak, kayak gitu-gitu. oke. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Hmm. kami nggak menjamin bahwa Bapak Ibu mendapatkan kelas di semester ini. Kan itu tergantung dengan jumlah kelas yang nanti akan ada. Dan Hmm. misalkan gini, Lintang ini ternyata daftarnya 4314. Lintang ya daftar 4314. Speknya udah sesuai semua. Ternyata kelasnya cuma 4. Sudah ada tutor yang lain. Berarti Lintang nggak dapat gitu tuh, Pak. Hmm. Tapi kalau misalkan ternyata 60, Pak Anggir nggak daftar, habis itu saya lihat, wah Pak Anggir ini bisa nih PKL. Saya bisa nyekol nuwun Bapak, bisa nggak PKL? Ini kan gini-gini gitu Pak. Jadi kita komunikasi Pak. Makanya saya mohon WA on itu ya begitu Pak. Biasanya Hmm. di ujung-ujung tuh saya bagian hunting Pak, hunting tutor kayak gitu-gitu Hmm. Pak. Jadi memastikan semuanya berjalan dengan baik. Katakanlah Lintang ini PKL ternyata nggak ada, terus ada mata kuliah yang lain yang kosong. Waduh, kami lihat dulu nih, bisa nggak mau pindah ke sini kayak gitu-gitu kita nego-negonya di depan Pak. Cuman pada saya sangat minta perhatian Bapak Ibu pada saat kita saling memutuskan, oke, saya mau di situ, mari kita komit di situ. Misalkan, maaf Bu Lintang, saya lagi ada acara ini, saya lagi tugas belajar nih, terus proyek saya banyak, nggak apa-apa disampaikan saja Pak. Jadi jangan oke Bu Lintang tiba-tiba nggak dikerjakan kayak gitu-gitu yang membuat aduh nggak nyaman gitu Pak. Saya nggak nyaman, Bapak nggak nyaman, mahasiswa yang jadi korban. Mungkin itu sih Pak, juga dengan Bapak Ibu yang lain. Oh, sama ini saya boleh nanya, mungkin agak Silakan Pak. sedikit ini sih Bu, sedikit apa ya? Nggak tahu apakah sopan atau enggak ya. Mungkin saya perlu cuma pengen tahu infonya aja. Kan untuk kuliah reguler itu kan 8 sesi ya Bu. Iya, Kemudian ada kuliah yang berpraktikum itu kan 15. Kemudian yang tadi karil itu ada 7 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan sesinya tiap mata kuliah itu kan beda ya Bu ya. Untuk apa ini tuton nanti itu dia itu kontraknya itu per apa Bu? Per kelas atau per sesi atau per mata kuliah atau bagaimana ya Bu? Maaf kalau kurang oke. sopan Bu. Nggak apa-apa, Apa nggak aja? apa-apa, nggak apa-apa Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya senang nih. Jadi udah langsung ada yang nanya. Jadi saya enak neranginnya. Jadi Iya. begini Bapak Ibu, eh walaupun rasanya gini, walaupun itu aktivitas belajarnya 15 dan tadi itu sebenarnya sama Pak, 8 minggu. Oh, Jadi 1 minggu itu bisa 2 atau 3 aktivitas belajar gitu Pak. Itu untuk yang tadi ya saya infokan. praktikum Jadi tadi. memang ya, cuman untuk mata kuliah yang tadi ada webinarnya itu agak nggak enak ya ngomongnya ya. Ada sedikit berbeda sebenarnya, bedanya dikit. Kalau misalkan kan biasanya standar itu kan uh, 8 kali 200 ya Pak ya, 200 kali 8 ya, 8 kali 200 kan 1,6 ya Pak ya, 1,6 potong pajak sama potong biaya admin bank ya. Nah, kalau untuk yang karir itu 4 kali 200 ditambah 4 kali 250 ya kalau nggak salah ya. Jadi beda dikit Pak. Memang, waduh mohon maaf nih kalau masalah itu. Kayaknya begitu ya Pak Dian ya. Jadi agak agak lebih banyak tapi nggak beda-beda jauh. Untuk menambah untuk yang tatap muka yang tadi itu Pak. Tapi sama sebenarnya karena karir pun itu juga 2 bulan Pak pelaksanaannya. Ya, berarti hitungannya mingguan ya Bu ya. Sedangkan kayak tadi yang praktek itu 1 minggu ada 2 sesi gitu. Iya betul. Oke, oke. Ya, nangkep, nangkep. Oke. Terima kasih Bu Lintang. Sama-sama. Pak Dian benar kan Pak Dian yang saya terangkan? Betul Bu, betul. PKL pun juga sama ya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya. PKL juga di kami itu sekitar sekitar 8 sesi. Jadi itu jadi 8 8 minggu. Jadi semuanya itu
walaupun apa namanya tuh penamaannya pakai aktivitas belajar gitu ya, tapi untuk waktu pelaksanaannya itu kalau kita hitung secara minggu itu semuanya itu kurang lebih di 8 minggu, Pak. Jadi memang awal dan akhirnya itu semua mata kuliah itu sebetulnya barengan gitu. Jadi gitu, Pak. Ya, betul. Baik mata kuliah yang reguler atau mata kuliah yang berpraktik atau mata kuliah praktik sendiri yang PKR itu akhirnya itu kita bersamaan. Kecuali mungkin nanti yang karya ilmiah biasanya agak telat ya Bu ya, Ya, startnya ya, ya. Akhirnya ya, juga betul. agak lambat, tapi pada dasarnya sama di 8 minggunya gitu. Ya, ini Bapak terus Ibu terang tidak aja. perlu khawatir, wah kalau misalkan mata kuliah yang berpraktik itu banyak nih, misalkan 15, jadi 15 minggu enggak, tetap di 8 minggu kok semuanya juga. Cuman memang tadi ya, dalam 1 minggu ada 2 aktivitas belajar yang muncul bersamaan gitu, Pak. Pada dasarnya kayak gitu. Cuman penamaannya aja, Pak, yang membedakan apa ya, tata kelolanya saja mungkin. Kalau secara teknis pelaksanaannya kurang lebih mirip, Pak. Jadi sekitar 8 mingguan seperti itu. Terus kemudian tadi kalau misalkan kontraknya per mata kuliah, Bu ya, kalau nggak salah, Bu ya. Ya, Kontrak ininya ya, kontrak apa? Kontrak apa tadi itu kontrak kelasnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kontrak. mendapatkan 2 kelas, berarti ya tadi dikali 2 mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Lintang seperti itu kurang lebih. Itu mungkin Pak. Terima Ya. kasih Pak Dian. Jadi ya kemarin soalnya terus terang nih ya, kemarin tuh ada tutor baru. Dia nanya ke saya, kan dia dapat honor 1,6 dipotong pajak, dipotong ya sekitar 1,52 sekian gitu, 1,5 berapa gitulah ya. Terus dia nanya ke saya, Bu Lintang, maaf, ini saya kan 15 sesi ya, harusnya kan 2 kali dari ini saya bilang, dan begitu. Makanya ini kalau misalkan Bapak bertanya, ini kita jadi sama-sama sepemahaman bahwa perhitungannya seperti itu, Pak, supaya nggak kaku di belakang gitu. Misalkan, lah, ternyata bohong sama saya, nggak, supaya nggak kayak gitu, Pak. Kita istilahnya, saya perlu bantuan Bapak dan juga kita saling sama-sama lah, Pak. Sebenarnya kan mahasiswa UT itu kan banyak ya, Pak ya. Kita sama-sama membantu lah, Pak, mencerdaskan anak-anak kita yang di ujung gunung gitu, Bapak. Kan mahasiswa UT kan juga se-Indonesia Raya ya, Bapak ya. Nggak bisa semuanya masuk ke UI atau ke perguruan tinggi Bapak. Even ke perguruan tinggi Bapak pun, Bapak mesti nolak-nolak orang deh. Nah, itu yang ditolak-tolak Bapak itu yang saya terima, Pak. Begitu, Pak. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Oke. Beneran nih, serius nih, nggak ada yang bertanya nih. Udah pada lemes ya. Aduh. 1,5 koma, Bu. Oke, kalau kalau mau nggak ngomong boleh dicat, Pak. Hemat, Pak. Hemat suara, Pak. Kalau suara kan perlu perlu tenaga yang ekstra ya. Ya, ditembak sini, Bu. Boleh boleh kalau sambil dicat saya akan jawab. Saya juga mantengin ngecat. Oh iya, ini sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Form evaluasi kegiatan ada di link ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di meeting chat sudah dikirim oleh PSDM kami jam 1:27 ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diisi form evaluasi kegiatan. Ini untuk keperluan informasi Bapak Ibu mengikuti ini apa tidak. Itu sangat penting sekali. Jadi saya mohon Bapak Ibu nggak terlewat untuk mengisi form evaluasi ini. Ini juga evaluasi dalam pelaksanaan kami juga Pak. Mohon bantuan untuk mengevaluasi saya dan Pak Dian dalam kegiatan ini. Ini untuk perbaikan kami Pak. Kami udah biasa seperti ini. Mohon diisi dengan sebenar-benarnya form evaluasi ini ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Desain oleh PSDM UT pada saat jam 1:27. Oh, ini desain lagi di sini ya. Barusan desain lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh bertanya atau melanjutkan tugas yang kemarin Bapak Ibu. Kalau misalkan ada masalah di dalam proses pelaksanaan mengerjakan itu bisa bertanya juga di sini. Bu, izin bertanya, Bu Lintang. Iya, iya Bu Siska.
Bu, ini untuk mengisi evaluasi, Bu. Untuk nama itu kan untuk keperluan sertifikat juga. Ini nama lengkap itu pakai gelar atau tidak ya, Bu? Cuman itu aja. Terima kasih. Oh, mungkin sebaiknya pakai ya. Mungkin sebaiknya pakai ya. Kalau menurut saya ya. Soalnya ini nanti sertifikatnya ini nanti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan ikut pelatihan nih. Nanti Betul. pada saat tanggal 27 itu kami akan lihat nih siapa yang ikut, siapa yang tidak gitu. Nah, itu kehadiran di sini sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu. Satu ya. Kemudian pelaksanaan tugas itu sangat menentukan juga. Gitu ya. Terus nanti pada saat kan tanggal seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu punya waktu sampai tanggal 26. Saya nggak memaksa melakukan semuanya, tapi kerjakan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu mohon mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Saya juga nggak bisa menjamin apa-apa. Tanggal 27 kami mulai melakukan evaluasi pelatihan ini sekitar tanggal eh, minggu tanggal 1 sampai 5 April itu sudah kelihatan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Itu kami informasikan ke email masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan penugasan, biasanya kami juga infokan melalui email. Jadi mohon emailnya itu benar-benar email yang aktif, yang dipakai dan yang sering dilihat. Karena pelaksanaan tuton itu di tanggal 8 Bapak Ibu ya. Ini lebaran tapi tuton dulu gitu Pak, katanya UT. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian izin bertanya dari Bapak atau Ibu ya. Bapak atau Ibu Ade Davi, izin bertanya untuk sesi perkenalan di e-learning itu boleh link video atau dibuat dalam e-learning ya? Saya sih biasanya enggak di e-learning ya, tapi Pak Dian boleh nggak komen tentang pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ade Davi nih Pak di jam 2:29 Pak? Oke, baik Bu. Itu mungkin ini terkait materi yang hari kemarin ya, terkait dengan unggah video perkenalan. Jadi memang kalau misalkan memang memungkinkan, silahkan Bapak Ibu upload videonya melalui fitur recording ya, Bapak Ibu selama 2 menit. Kalaupun misalkan memang apa namanya itu tidak 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 bisa, atau misalkan memang Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan YouTube gitu, jadi disimpan dulu di YouTube, kemudian nantinya misalkan di embed ke e-learningnya juga boleh, silahkan Bapak Ibu. Yang penting jangan ini ya Bapak Ibu, jangan yang upload file. Kan di sana tuh ada ya pilihan yang upload file ya. Pilihan upload file misalkan kita record dulu di HP kita, kemudian sudah jadi file MP4 gitu ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian kita upload. Mohon untuk menghindari itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa memilih yang record atau yang YouTube. Kenapa? Karena kalau yang upload file itu khawatir nanti pertama kalau banyak yang upload itu kan di server kaminya juga akan jadi penuh ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di upload file itu biasanya videonya kan bagus ya, resolusi dan sebagainya itu, jadi nanti ketika mahasiswa untuk melihat video tersebut jadi agak lemot gitu, terutama teman-teman mahasiswa yang ada di agak jauh ya, yang agak jauh di Pulau Jawa, luar Jawa gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu aja, bisa menggunakan YouTube juga kalau misalkan Ibu berkenan, silahkan. Bisa juga menggunakan yang recording di e-learningnya juga boleh gitu ya Bu. Oke, terima kasih Pak Dian. Ada pertanyaan yang lain silakan. Oh iya, ini dari Bu Afia. Jadi video yang dibuat ada 8 ya, setiap sesi ada video gitu ya. Ya sebaiknya seperti itu ya Bu. Jadi setiap sesi ada videonya, kan sesinya beda-beda ya. Mohon pada saat Bapak Ibu nanti menjadi tutor, pada saat di awal itu dicek semuanya ya Bapak Ibu ya. Udah benar semuanya belum, sesuai informasi yang dari sini, bahwa ada materi inisiasi, ada diskusi, ada tugasnya ada filenya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat, karena kadang-kadang kami juga kadang-kadang ada yang terlewat, bahwa oh ternyata diskusinya belum ada gitu. Nah, itu kita bisa informasikan di awal supaya mungkin kalau kami salah, kami bisa segera memperbaiki. Nah, terus pada saat di awal itu biasanya kan kami kan mengadakannya itu kan yang tadi seperti yang disampaikan Pak Dian, itu kan ada merah-merah, itu dengan harapan Bapak Ibu hapus ya. Bapak Ibu hapus, atau kalau misalkan itu masih ada
memang harusnya ada, Bapak Ibu itemin gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mahasiswa begitu saya cek, wah ternyata nggak diapa-apain ini sama si tutor, nggak diperbaiki sama sekali nih, sama akhirnya tulisannya mahasiswa itu akhirnya kan jatuhnya melihat nih mahasiswanya, tambahkan video kayak gitu-gitu pasti saya ngelihat, saya bilang waduh ini gimana gitu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu nanti pada saat sudah di-assign di kelas nanti tolong dirapikan lah kelasnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ini nggak ada pertanyaan ya? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya dan penjelasan Pak Dian tadi masih belum jelas dan barangkali ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Ini saya akan sampaikan ke PSDM ya Pak Dian ya. Kalau sudah selesai atau gimana ya Pak Dian? Sepertinya boleh Bu, kalau sudah cukup dari Bapak Ibu yang lain, tidak ada pertanyaan. Kalau misalkan ini kayaknya sepertinya sudah boleh ditutup Bu, kayaknya Bu ya. Saya jangan dulu, kita lapor dulu ke PSDM. Bu, silakan. Selamat siang Pak PSDM, ada nggak ya? Mungkin sesi foto gitu ya, biar kenang-kenangan nih. Saya kapan nih ketemu Pak Anggel, Pak Ilham, Pak Ahmad Ridho, Pak Dedi, Pak PSDM, Bu PSDM. PSDM siapa ya? Halo, Bapak Ibu PSDM. Apa yang harus saya lakukan nih? Aduh, mana nih PSDM? Bentar. Pak Hendrik ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita foto-foto ya. Pak Dian, bisa nggak foto-foto capture-capture, Pak? Boleh Bu, sebentar Bu ya, saya siapkan dulu Bu. Bapak boleh on kamera nggak, Pak, buat kenang-kenangan, Pak? Nggak ketemu ini, ketemu di sini lah, nggak apa-apa lah, Pak. Sekali-sekali ya, Pak ya. Bapak Ibu jangan lupa ya isi ini ya Pak Bapak Ibu ya, isi link yang tadi ya Pak. Ini ada yang sudah isi link. Ini mohon dengan sangat jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan ini Sampun Ibu. apa namanya tuh, aktifkan kameranya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Sudah Bu, Oke. Ditutup sekalian Pak Dian. silakan Bu. Maaf, Boleh Bu, langsung saja Bu. Pak Dian aja yang nutup. Coba. Silakan Bu, sama Ibu dulu Bu. Bapak Ibu, kita tutup, kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 2 hari ini. Mohon jangan ini ya,
jangan dianggap hati ya. Kami seperti ini, Bapak Ibu selalu ada kerjaan. Bapak Ibu mohon bantuan untuk melakukan tugas yang kemarin. Batasnya tanggal 26. Kami nanti tanggal 27 akan ambil data Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di tutornya sistem informasi. Nah, nanti kita akan ketemu di WA Group. Di situ juga ada saya dan ada Pak Dian. Silakan Pak Dian dilanjutkan penutupannya, Pak Dian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kesempatan dan atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti pelatihan di 2 hari ini. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya dan Bu Lintang. Terima kasih semuanya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan semuanya lulus ya Bapak Ibu. Akhir kata mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.